Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga Kota Bandung resah, tumpukan sampah di sejumlah tempat pembuangan sampah sementara kembali menggunung dan menebarkan bau tak sedap. Penganiayaan seorang ayah terhadap anak dan istrinya di Kota Depok dilatar belakangi percekcokan rumah tangga hingga sang istri meminta cerai. Kondisi ART yang babak belur dianiaya majikannya di Ngamprah, Bandung Barat berangsur membaik. Kita ke informasi selanjutnya. Polisi menangkap seorang ayah di Kota Depok yang tega menganiaya istri dan anaknya hingga sang anak meninggal dunia. Peristiwa keji tersebut terjadi setelah sang istri meminta cerai dan berniat meninggalkan rumah bersama anak-anaknya. Polisi menangkap Rizky Noviandi Ahmad, seorang ayah yang tega menganiaya istri dan anak perempuannya yang masih mengenakan seragam sekolah di rumahnya di Kompleks Perumahan Pondok Jati Jajar, Tapos, Kota Depok pada Selasa lalu. Sang istri Nia Islamia menderita luka parah dan dalam kondisi kritis di rumah sakit, sedangkan sang anak yang berusia 11 tahun meninggal dunia. Tersangka yang ditangkap langsung menjalani pemeriksaan di Mapolrestro Depok. Sudah diamankan. Awalnya diamankan di Polres Cimanggis, kemudian kita bawa ke Polres untuk kita gali lebih lanjut karena sampai sekarang dari pelaku belum memberikan keterangan terkait motif apa terjadinya pembunuhan saksi. Salah satu tetangga korban dan pelaku mengaku segera datang setelah mendengar suara teriakan dari rumah tetangganya. Ia kemudian melihat Rizky keluar menenteng golok besar dan putra bungsunya mengikuti di belakangnya. Keluar rumah sambil menangis, lelaki itu kemudian memeluk dan meminta maaf kepada para tetangga sambil berucap bahwa dirinya sudah tenang. Saya kasih kopi, saya kasih rokok juga, maksudnya biar dia tenang kan. Nah, saya juga belum tahu kalau itu dia udah habis ngebantai anak sama istrinya kan. Kondisi korban Nia Islamia, istri Rizky, masih kritis dan belum sadar akibat luka parah yang diderita. Korban dirawat intensif di Rumah Sakit Sentra Medika Cimanggis, Kota Depok. Sementara jenazah sang anak Keila Putri Cantika Selasa malam dimakamkan tak jauh dari tempat tinggalnya di TPU Jati Jajar 2 Tapos Depok. Korban dimakamkan setelah menjalani otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kakek korban, ayah dari tersangka, mengaku sangat terpukul dengan kematian sang cucu. Ia menyerahkan proses hukum anaknya kepada polisi. Keributan atau ada masalah itu kan suatu hal yang biasa dalam rumah tangga. Tapi kalau sampai kejadian ini, saya juga sebagai mungkin kakeknya barangkali ya sangat terpukul dan prihatin gitu ya, dan sangat sedih sekali itu, dan saya itu betul-betul cucu kesayangan saya yang bisa turun lagi. Apa itu aja yang bisa disampaikan. Ya mudah-mudahan semua juga sudah ditangani oleh pihak kepolisian, karena negara kita adalah negara. Saya sebagai orang tua ya serahkan sepenuhnya. Hasil pemeriksaan sementara Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Depok, tersangka nekat menghabisi nyawa sang anak dan menganiaya istrinya pagi itu karena sang istri meminta cerai. Tersangka kalap melihat sang istri telah mengemasi barang dan mengutarakan dirinya akan meninggalkan rumah, membawa kedua anaknya. Tersangka kemudian mengambil golok di bawah meja dan membacok sang istri, kemudian anak perempuannya. Tersangka dan istrinya memang sudah lama kerap cekcok. Menurut sejumlah tetangga, percekcokan rumah tangga antara keduanya sudah terjadi selama bertahun-tahun. Namun mereka tak menyangka percekcokan rumah tangga tersebut akan berakhir dengan tindakan keji dari sang suami. Nahyudi melaporkan dari Kota Depok. Polisi mengungkap peredaran uang palsu di Cikalong Wetan, Bandung Barat. Uang palsu digunakan seorang pemuda untuk membeli ponsel pintar yang dijual melalui media sosial. Pada para warga Cikalong. Video amatir yang beredar memperlihatkan puluhan lembar uang pecahan Rp100.000 yang sepintas adalah uang asli, namun sebenarnya adalah uang palsu. 58 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 ini didapat dari seorang pedagang di pasar Cikalong Wetan dari hasil penjualan telepon pintar melalui transaksi di media sosial. Seorang pemuda yang juga calon pembeli, Irfan Hardiawan, kemudian menyatakan minat untuk membelinya.
Setelah jual beli ponsel disepakati kedua pihak, Ervan rupanya membayar ponsel pintar senilai Rp5.800.000 itu menggunakan uang palsu. Pedagang yang menjadi korban penipuan peredaran uang palsu kemudian melaporkan kejadian ini kepada polisi. Tersangka pun terlacak keberadaannya lewat komunikasi ponsel. Setelah ditangkap, tersangka mengaku mendapatkan uang palsu dari mertuanya. Yang jumlah tadi 58 lembar ini pesan 100.000 itu melaksanakan COD-an HP yang ada di depan ini. Mungkin itu. Udah berapa kali transaksi di luar beli handphone? Pengakuan satu kali. Baru sekali. Satu kali. Polisi kini tengah memburu mertua tersangka berinisial S yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Diduga uang palsu lainnya sudah diedarkan S di sejumlah titik dan kini tengah dilacak. Sepintas uang kertas palsu ini nyaris mirip dengan aslinya karena memiliki benang pengaman. Namun uang palsu tersebut kertasnya lebih tipis. Akibat perbuatannya tersangka diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara karena melanggar pasal 36 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Kondisi Rohimah, asisten rumah tangga yang disiksa majikannya, kini sudah berangsur pulih setelah menjalani penanganan medis. Korban masih menjalani perawatan akibat luka di sekujur tubuh dan trauma penyiksaan yang dialaminya. Setelah 4 hari ditangani tim medis Rumah Sakit Bayangkara Polri Kota Bandung, kondisi Rohimah mulai membaik. Asisten rumah tangga atau ART berusia 29 tahun ini kini sudah bisa berkomunikasi dengan orang maupun kerabat atau keluarga yang menjenguknya. Sebelumnya korban harus menjalani pemeriksaan CT scan di bagian kepala akibat luka pukulan benda tumpul oleh YK dan L, majikannya. Polisi tengah mengumpulkan keterangan dari warga sekaligus saksi di TKP penyekapan Kompleks Bukit Permata, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Per hari ini bahwa kondisi korban sudah membaik berdasarkan keterangan dokter bahwa untuk yang bersangkutan baik komunikasi sudah lancar, kemudian untuk makan dan sebagainya pun sudah kembali normal. Sejauh ini untuk perkembangan penyidikan, kami dari penyidik Satreskrim kembali melakukan beberapa pemeriksaan saksi-saksi tambahan yang digunakan untuk memperkuat petunjuk bagaimana terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut dilakukan. Penyidik ini masih mendalami adanya korban lain. Korban diselamatkan warga pada 29 Oktober lalu di rumah tersangka dalam kondisi babak belur. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Kondisi asisten rumah tangga atau ART yang mengalami penyiksaan sudah semakin membaik. Meski demikian, kasus hukum diharapkan tetap berjalan. Para kepala desa sekecamatan Limbangan Garut memberikan bantuan pengacara untuk mendampingi ART menyelesaikan kasus hukumnya. Rumah Rohimah di Kampung Cinangor, Desa Pangerenan, Kecamatan Limbangan Garut mendadak ramai. Rumah ART yang mengalami penyiksaan didatangi para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa atau APDESI Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut. Mereka menyatakan simpati dan dukungan kepada korban dengan menunjuk tim kuasa hukum, sehingga keluarga korban tidak perlu memikirkan beban biaya apapun selama proses hukum. Memang prihatin sekali melihat korban, terutama keluarga korban yang betul-betul saat ini sedang sangat terpukul ya atas kejadian-kejadian tersebut. Di mana kami berkomitmen dari APDESI Kecamatan Baru-Baru Limbangan akan melakukan upaya pendampingan hukum terhadap korban dan keluarga, terutama untuk mendorong bagaimana caranya pelaku dapat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Rohimah diduga kuat telah menjadi korban penyiksaan dan penyekapan oleh kedua majikannya. Keluarga korban berharap agar Rohimah segera pulih sehingga bisa berkumpul dengan keluarganya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut.
Sebanyak 2 juta batang rokok ilegal dimusnahkan bersama barang ilegal lainnya. Wilayah Priangan menjadi pasar empuk barang ilegal yang diperoleh dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kantor Bea dan Cukai Tasikmalaya melakukan razia barang ilegal dan menyita jutaan batang rokok ilegal yang dijual ke masyarakat. Dari razia sejak awal tahun diamankan sekitar 2 juta batang rokok ilegal, 423 kg tembakau, dan ribuan liter miras ilegal. Hasil operasi ini langsung dimusnahkan disaksikan langsung para kepala daerah se-Priangan Timur. Sebagian besar barang ilegal berupa rokok tanpa cukai disita dari pedagang di wilayah Garut. Sementara miras ilegal jenis arak Bali disita dari jasa pengiriman online. Saya adalah mari berhenti bergerak di bidang rokok ilegal dan mari sama-sama untuk masuk ke dalam kelas, masuk ke dalam yang legal. Saya jamin kegiatan legal yang kami layani di kantor Bea Cukai Tasikmalaya adalah mudah. Legal itu mudah dan bagi kami tidak akan ada biaya sebesar pun terkait dengan pengurusan perizinan untuk mendapatkan nomor pokok pengusaha barang kena cukai, di mana itu merupakan salah satu izin yang diberikan oleh Bea Cukai kepada mereka untuk mendapatkan data secara legal. Kebanyakan rokok yang disita dikirim dari Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai produsen. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar.